Neng pasar tuku jamu, mulai tuku tahu tek. Wes suwe gak ketemu. Ya apa kabar Rek? Hai hai hai. Halo Rek. Dari tadi kita udah muter-muter kota Surabaya loh. Kenalan yuk sama kota Surabaya. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dan juga sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai kota pahlawan. Nama Surabaya sendiri diambil dari istilah Sura ing Baya yang berarti berani menghadapi bahaya. Sebagai ibu kota provinsi, Surabaya juga merupakan rumah bagi banyak kantor dan pusat bisnis, sehingga banyak sekali perantau yang mengakibatkan adanya akulturasi budaya yang melahirkan berbagai unsur-unsur keberagaman. Nah, kira-kira apa aja sih unsur-unsur keberagaman itu? Surabaya merupakan kota dagang dan pelabuhan, sehingga mata pencaharian utama warga Surabaya sebagai pedagang. Hal ini dinilai dari letak wilayahnya yang sangat strategis yang dapat menghubungkan dua pulau, antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Kini, banyak sekali aktivitas bisnis yang terjadi di kota Surabaya, mulai dari perdagangan tradisional hingga perdagangan modern dan juga kegiatan distributor yang terjadi di Tanjung Perak. Kegiatan distributor berawal mula pada zaman Kerajaan Majapahit yang menjadikan Surabaya sebagai pelabuhan gerbang utama pada abad ke-14. Yang menjadikannya berkembang menjadi sebuah pelabuhan penting. Berlanjut pada masa kolonial, pada abad ke-19, kolonial Belanda memposisikan Surabaya, khususnya Tanjung Perak, sebagai pelabuhan utama yang berperan sebagai pusat pengumpulan hasil produksi perkebunan di ujung timur Pulau Jawa untuk diekspor ke Eropa. Sedangkan, untuk kegiatan perdagangan telah terjadi pada masa Kerajaan Majapahit sekitar 1293 Masehi. Surabaya menjadi titik awal jalur rempah Nusantara dan juga akulturasi budaya. Kegiatan tersebut sangat memudahkan warga Surabaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui kegiatan transaksi jual beli. Surabaya sebagai suatu kebudayaan. Surabaya tentu memiliki peralatan dan perlengkapan hidup yang khas. Antara lain, yang paling menonjol adalah dalam segi bangunan. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah Jawa memiliki ciri sendiri. Bangunan mereka, khususnya rumah tinggal. Ada beberapa jenis rumah yang dikenal di masyarakat suku Jawa. Di antaranya, rumah limasan, rumah joglo, dan rumah setoroton. Rumah limasan inilah yang paling umum ditemui di daerah Jawa karena rumah ini merupakan rumah yang disukai oleh rakyat jelata. Sedangkan rumah joglo umumnya dimiliki oleh tempat tinggal orang bangsawan, seperti kerabat keraton. Pada zaman sekarang di Surabaya sendiri, bangunan sudah modern sekali, dibangun dengan menjulang tinggi. Di bagian timur, bahasa Jawa terdiri dari 3 dialek, antara lain adalah dialek Arekan yang dipakai di Surabaya dan kota-kota sekitarnya, dialek Osing di Banyuwangi, dan dialek Tengger di Pegunungan Tengger. Dialek Surabaya atau yang dikenal sebagai bahasa Surabayaan ada di Surabaya karena merupakan hasil dari perkembangan bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Karena pada saat itu, Surabaya merupakan kota transit yang sering disinggahi orang dari berbagai daerah, sekitar abad ke-17 hingga ke-20. Dialek ini berkembang dan digunakan oleh sebagian masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Bahasa Jawa Surabayaan memiliki ciri khas tersendiri dalam pengucapan maupun kosakata yang membedakannya dari dialek Jawa lainnya. Oleh karena itu, keberadaan dialek Surabayaan di Surabaya merupakan hasil dari evolusi bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Truk merupakan salah satu pertunjukan seni teater yang menyuguhkan kesenian drama yang dimainkan oleh sekelompok orang dengan diiringi musik. Biasanya, cerita yang diangkat dalam pertunjukan ludruk berhubungan dengan masalah sosial masyarakat dan kisah-kisah inspiratif. Ludruk sudah dikenal oleh masyarakat Surabaya sejak abad ke-12.
Pada zaman itu, Ludruk lebih dikenal dengan nama Ludruk Bandan yang menyuguhkan aksi pamer kekuatan dan kekebalan. Kemudian, pada abad ke-17 hingga 18, Ludruk Bandan ini berkembang menjadi pertunjukan lerok Pak Santik. Lerok adalah alat musik petik seperti kecapi, sedangkan Pak Santik merupakan tokoh yang memperbarui kesenian Ludruk. Selama pentas, pemain akan mencurahkan segala isi hatinya. Sesekali juga pemain akan menirukan bunyi alat musik dan kakinya dientak sehingga menghasilkan bunyi gedrak-gedruk. Dari suara inilah, kemudian lerok berganti nama menjadi Ludruk. Di Surabaya mayoritas merupakan suku Jawa. Masyarakat suku Jawa memiliki penanggalan hari tradisional atau kalender Jawa. Penanggalan hari tradisional disebut Neptu Jawa dan Weton. Weton memiliki peranan penting di setiap aspek kehidupan masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Weton Jawa kerap dikaitkan dengan Neptu dan berbagai ramalan dari suku Jawa. Bahkan sampai saat ini weton masih banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Jawa. Salah satunya di Surabaya dalam melakukan perhitungan hari dan ramalan masa depan. Masyarakat di Surabaya juga masih banyak yang menggunakan weton sebagai penentuan hari baik pada pernikahan. Dengan menghitung weton dari calon mempelai wanita dan pria, akan menghasilkan suatu nilai yang memiliki makna kecocokan dan bahkan keberuntungan yang akan diterima nanti. Selain menentukan hari pernikahan yang baik, weton juga biasanya digunakan untuk menentukan jodoh yang cocok, mengetahui watak, kepribadian, pekerjaan atau usaha yang cocok, dan keberuntungan. Selain itu, Neptu Weton juga dapat digunakan untuk menentukan hari-hari baik. Islam diperkirakan masuk di Surabaya sekitar tahun 1400-an. Masuknya Islam di Surabaya tak lepas dari Penan Raden Rahmat, nama lain dari Sunan Ampel. Penggiat sejarah dan budaya Surabaya, T.P. Wijaya, menjelaskan bahwa Raden Rahmat adalah salah satu tokoh sudah pasti dan dikenal banyak orang sebagai wali yang menyebarkan agama Islam di kota Surabaya bahkan di Pulau Jawa. Raden Rahmat yang memiliki nama asli Ahli Ramatowo datang dari negara bernama Samarkand. Tujuannya ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam dan juga bertemu dengan Raja Majapahit. Saat Ahli Ramatowo berkunjung ke tempat bibinya, Raja Majapahit lalu memberikan sebidang tanah kepada Sunan Ampel. Tanah tersebut berada di daerah Ngampel Bento atau yang sekarang dikenal sebagai Ampel. Wah, Rek, tak terasa sudah 8 menit lamanya kami memaparkan mengenai unsur-unsur keberagaman di Surabaya. Harapan kami, semoga perbedaan dan keberagaman yang ada tetap dilestarikan hingga anak cucu kita nanti. Neng kenceran karo Mbak Sri, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di tugas selanjutnya ya, Rek.